Kalemba. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja dengan luar biasa buat kami yang ada di tempat ini, dan juga ibu-ibu yang menyaksikan dari rumah Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan boleh turut bekerja dalam kehidupan kami, agar supaya ibadah ini mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan, urapi dia dalam membawakan ibadah ini, agar supaya Tuhan Yesus setiap firman yang akan disampaikan nanti Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan buat kami semua. Kami membuka ibadah ini di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu keberadaan kami semua karena kemurahan Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, sekali lagi karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bertemu kembali walaupun dalam ibadah online. Tapi kami, ibu-ibu boleh berkumpul Tuhan, para wanita boleh berkumpul untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sementara ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami, karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kami. Kami akan mendengarkan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu dari gereja kita dan juga mungkin yang lain yang ada, yang hari ini bisa mengikuti bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa bertemu walau dalam keadaan kita ibadah secara online, tetapi kita akan sama-sama merasakan tetap hadirat Tuhan. Amin. Ibu-ibu, hari ini tepat tanggal 21 April ya. Indonesia sangat tahu tanggal ini adalah Hari Kartini, seorang pahlawan wanita yang luar biasa, yang sangat terkenal untuk menjadi pelopor emansipasi wanita. Tapi hari ini ya kita bukan hanya sekedar mengingat ya, kita tidak memperingati tapi kita mengingat, dan menjadi harapan kita wanita-wanita yang ada di Indonesia ini juga kita bisa menjadi pelopor untuk hal-hal yang positif, lebih lagi untuk hal-hal dalam kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada kita boleh menjadi berkat ya, dimanapun kita berada kita boleh menjadi solusi bagi orang lain. Puji Tuhan. Ibu-ibu, saya akan menepati janji saya untuk membawakan sambungan dari khotbah kita ya, yang beberapa waktu lalu sudah ada 2 kali belajar bagaimana kita bisa tahan uji ya. Yang pertama kita memiliki, kalau ibu-ibu masih ingat ya, yang pertama kita memiliki hati yang waspada. Lalu yang kedua kita memiliki hati yang terkendali, dan beberapa waktu yang lalu kita belajar yang terakhir adalah hati yang memiliki empati. Dan hari ini saya akan coba membagikan kebenaran firman Tuhan
Kebetulan hal yang keempat ini adalah hati yang bersyukur ya. Di tengah-tengah pandemi yang kita alami, di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami, dan kebetulan temanya ya sesuai dengan situasi sekarang, saya mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang sudah biasanya mencatat boleh kembali mencatat ya. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saya akan baca, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Ibu-ibu, hal yang keempat tadi saya katakan adalah hati yang bersyukur. Mari sama-sama katakan hati yang bersyukur. Puji Tuhan. Tesalonika mengatakan di sini, kitab Tesalonika berkata bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, hati yang tahan uji adalah hati yang mampu untuk bersyukur. Sepintas ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat tentang soal mengucap syukur itu sepertinya sepele. Tetapi kadang tidak mudah orang untuk melakukannya. Saya ingin berkata bahwa mengucap syukur bukan cuma sekedar kita bisa ngomong terima kasih, puji Tuhan, bukan ibu-ibu sekalian ya. Tapi yang dimaksud di sini untuk bisa menjadi tanda hati yang tahan uji adalah mengucap syukur yang keluar dari hati. Orang Indonesia itu mempunyai kebiasaan apapun yang dikasih pasti ngomong terima kasih. Tapi bagaimana kedalaman hati, benar-benarkah kita menyukai apa yang dikasih, itu belum tentu ya. Cepat sekali untuk tradisi dari Indonesia ini berkata bilang terima kasih, atau ada orang yang bisa bilang terima kasih karena itu memang ada kebiasaan ya, tetapi belum tentu benar-benar dari hatinya memang mengucap syukur. Bicara soal hati, sekali lagi saya katakan hati yang bersyukur inilah yang dimaksud ketika saya katakan hati kita mengucap syukur keluar dari hati. Inilah yang dimaksud dalam kitab Tesalonika. Jadi bukan cuma sekadar kebiasaan, bukan cuma sekadar kita bisa bilang puji Tuhan, haleluya, terima kasih, bukan. Tetapi betul-betul keluar dari hati. Nah, ini yang dimaksud oleh Tesalonika. Garis bawahi dalam ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu maksudnya tidak hanya pada hal-hal yang baik, tetapi dalam keadaan-keadaan apapun juga, entahkah itu dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan kegagalan, dalam keadaan kita jatuh, kita tetap bisa bersyukur. Nah, hari ini saya akan coba untuk menguraikan bersyukur itu dari 2 kisah dalam Alkitab. Yang pertama, kita akan melihat kisah di dalam Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 mulai sampai ayat yang ke-44, kisah tentang seorang janda yang memberikan persembahan. Mari kita baca. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan dan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Bicara soal hati yang bersyukur, yang saya katakan tadi yang datang dari hati itu sepenuhnya datang karena hatinya mengasihi ataupun hatinya percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini persembahan, ibu-ibu, persembahan itu selalu identik dengan ucapan syukur. Ya. Ketika orang bersyukur maka ada sesuatu yang dia berikan. Ada sesuatu yang dia persembahkan. Nah, janda ini mempersembahkan semua yang dia miliki. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, kenapa saya mengambil kisah ini untuk menerangkan tentang ucapan syukur? Karena kalau kita melihat di sini janda ini bisa mempersembahkan seluruh nafkahnya kepada Tuhan.
ini tidak mudah. Kenapa dia bisa seperti ini? Yang pertama itu karena dia bersyukur kepada Tuhan, makanya dia bisa memberikan semuanya. Karena apa? Karena dia percaya, dia mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan dan baginya Tuhan itu adalah segalanya. Itu yang pertama. Kenapa dia bisa memberi semuanya? Yang kedua, dia sangat percaya dan beriman kepada Tuhan. Makanya dia tahu bahwa apa yang dia terima itu dapat dari Tuhan. Dan kalaupun sekarang dia berikan kepada Tuhan, bagi dia gak masalah. Kenapa? Karena dia sangat percaya. Kalau sekarang Tuhan memberkati dia, artinya nanti Tuhan juga bisa memberkati dia. Ini yang kita bisa melihat di sini, orang yang bisa mengucap syukur ya, dalam segala hal ini dia keluar dari hatinya, yaitu hati yang seperti janda ini benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari yang lain dalam hidupnya. Bahkan lebih dari dirinya sendiri. Dan juga itu keluar dari hati yang bukan hanya dia mengasihi Tuhan, tetapi benar-benar percaya kepada Tuhan. Totally dia percaya sekali kepada Tuhan. Nah, ini adalah ciri orang-orang yang punya benar-benar hati yang sungguh-sungguh bersyukur dan percaya, ini ada di ibu ini. Kalau sekarang saya berbicara kepada kita semua, orang yang tahan uji adalah orang yang memiliki hati yang bersyukur seperti ini. Karena dia benar-benar mengasihi Tuhan, jadi dia pasti yakin bahwa ini semua datangnya dari Tuhan. Ya kalaupun misalnya diberikan sekarang harus diberikan kepada orang lain dan Tuhan sanggup untuk memberkati dia, nextnya. Ini yang kita bisa melihat dari sini ya. Jadi kalau misalnya Tuhan berkati saya sekarang, saya bersyukur, lalu saya memberikan persembahan untuk Tuhan, atau saya membantu orang dan lain sebagainya, dia percaya akan ada berkat lain yang datang dari Tuhan. Dia tahu bahwa semua dari Tuhan dan itu sebabnya hatinya penuh dengan ucapan syukur. Jadi kalau misalnya ada hal-hal pencobaankah, ada masa sulitkah yang harus dia lewati, dia akan tahan uji. Kenapa? Karena dia memilih untuk bersyukur kepada Tuhan, karena dia sangat mengasihi dan sangat percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu, saya membaca sebuah kisah yang menarik. Ada seorang bapak yang sudah tua, ya umurnya sudah 90 lebih, dan bapak ini baru kehilangan istri yang juga umurnya sama-sama tua dengan dia. Karena dia harus tinggal sendiri, maka bapak ini dibawalah oleh orang ke rumah jompo. Nah biasa ketika masuk di rumah jompo nggak langsung masuk, dia harus tunggu dulu di kantor, disiapkan segala sesuatunya. Lalu tiba-tiba ada seorang pemuda datang untuk mengantarnya masuk ke kamar yang sudah disiapkan. Ketika mereka ada dalam perjalanan dari kantor itu menuju ke ruangan kamarnya, ibu-ibu, bapak ini tidak henti-hentinya berkata begini, aduh bersyukur kepada Tuhan, aku bersyukur untuk kamarku yang baru. Lalu dia berkata lagi, terima kasih Tuhan untuk kamar yang bagus ini. Belum sampai ibu-ibu. Nah pemuda yang mengantarnya ini bilang begini, Pak tahan dulu ucapan syukurnya. Jangan dulu bersyukur, Bapak belum tahu bentuk kamarnya bagaimana, apakah Bapak menyenanginya, bagaimana dengan perabotnya, bagaimana dengan situasinya. Jadi tahan dulu sampai Bapak melihat, kalau memang Bapak sudah senang baru berucap syukur. Lalu Bapak ini bilang kepada pemuda ini, nak apakah ada beda? Ketika saya bersyukur sekarang dengan saya bersyukur, apa bedanya dengan saya bersyukur nanti ketika saya sudah sampai di kamar? Anak itu bilang jelas beda Pak. Nanti Bapak kalau tidak setuju bagaimana? Lalu dia bilang begini, nah bagi saya sudah memutuskan untuk bersyukur apapun situasinya. Dia bilang saya selama ini menjalani hidup saya, setiap pagi saya bangun saya berkata saya memutuskan untuk bisa bersyukur untuk semua yang terjadi sepanjang hari ini. Ibu-ibu, kenapa Bapak ini bisa begitu ringan menjalani kehidupannya? Karena dia sangat yakin dia punya Allah yang luar biasa. Dan dia mengucap syukur itu bukan sebagai reaksi dari sebuah situasi, tetapi dia mengucap syukur karena sebuah keputusan. Karena dia tahu bahwa mengucap syukur ini adalah kebutuhannya. Untuk hari itu, untuk bisa dia lewati dengan baik, maka dia punya kebutuhan adalah memutuskan untuk bersyukur. Apapun itu yang terjadi. Nah kalau dia terjadi hal-hal yang sulit dan lain sebagainya, untuk hari itu tidak akan bisa mempengaruhi Bapak ini. Kenapa? Karena dia sudah memutuskan kebutuhannya itu adalah bersyukur di pagi hari. Bagaimana dengan kita? Hati yang bersyukur adalah hati yang bisa tahan uji.
Dan itu datang bukan kebiasaan, bukan tradisi. Tapi itu datang dari hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita belajar dalam Alkitab ada begitu banyak situasi yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang punya alasan untuk mereka tidak bersyukur. Tetapi mereka juga memutuskan untuk bersyukur. Kenapa? Itu berkaitan dengan kasih mereka dan percaya mereka kepada Tuhan. Amin. Ibu-ibu, dalam keadaan yang sulit sekarang ini, tidak ada cara lain untuk kita bisa bertahan, miliki hati yang sungguh-sungguh bersyukur karena kita mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama dari kisah ini. Saya mengajak kita melihat kepada kisah yang kedua dalam Alkitab yang ada di dalam Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-20, kita akan lihat dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15 ya. Cerita tentang orang-orang yang bekerja di dalam kebun anggur. Matius 20 ayat yang ke-8 mulai. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat yang lebih banyak. Tetapi mereka mendapatkan masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, perhatiin ini ayat ini berkata, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama kepadamu, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kita tahu sama-sama cerita ini, ada seorang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja. Lalu dia menemukan pekerja dan mengajaknya bekerja. Ada yang mulai dari jam 6 pagi, lalu ada yang mulai dari jam 9, ada yang mulai dari jam 12, ada yang mulai dari jam 3 sore, dan akhirnya yang terakhir dia temukan pekerja yang mulai bekerja di kebun dia jam 5 sore. Dan ketika sudah malam, yaitu sekitar jam 6, dia berkata kepada pegawainya, panggil mereka yang bekerja untuk diberikan upah. Nah, pertama yang dipanggil adalah orang yang datang terakhir, yaitu orang yang masuk pada jam 5 sore. Dan dia dibayar 1 dinar. Nah, ketika dilihat oleh yang lain, wow, dia cuma kerja 1 jam dan dia dapat 1 dinar. Dan mereka mulai berharap, ibu-ibu. Oh, kalau begitu saya lebih lama, ya apalagi yang paling pagi datang, mungkin dia berharap, wah saya pasti akan dapat lebih ini dari 1 dinar. Tapi ternyata salah. Apa yang mereka harapkan itu salah, karena ternyata yang terakhir pun, yaitu mereka yang paling pagi datang, yang masuk jam 6, tetap juga dapat 1 dinar. Dan apa yang terjadi? Ayat 11 tadi katakan, bersungut-sungutlah mereka. Mereka bilang, mana adil bos kalau kayak begini. Masa kami disamakan dengan orang yang bekerja hanya 1 jam. Kami menahan terik, kami bekerja keras dan lain sebagainya. Mereka protes. Ibu-ibu, saya bisa memahami situasi daripada saat itu apa yang terjadi. Seringkali kalau kita melihat di sini bahwa untuk poin yang kedua ini, saya mengajak kita untuk melihat, untuk bisa punya hati yang bersyukur dalam situasi yang seperti ini gak mudah. Ya. Kalau hati belum benar-benar siap, ini tidak mudah. Mau menerima perlakuan yang seolah tidak adil. Saya ingin mengajak kita melihat, karena kebiasaannya manusia itu hanya bisa melihat apa yang di dalam pandangan mereka. Jadi penglihatan manusia atau penilaian manusia itu terbatas dengan apa yang mereka lihat. Waktu dilihat oleh mereka, ya ampun, masa sama sih 1 jam dengan yang bekerja lebih lama? Masa sama yang bekerja 1 jam dengan yang bekerja 11 jam kalau dia jam 6 masuk? Ini yang dilihat oleh mata. Kenapa? Karena penilaian kita bahkan juga
apa yang kita lihat itu terbatas. Tetapi di sini ada sesuatu hal yang luar biasa yang saya dapatkan. Ternyata untuk memiliki hati yang bersyukur dalam case atau kejadian atau peristiwa dari cerita yang kedua ini adalah seringkali ada sesuatu di balik ini. Kalau kita melihat tentang keadilan, benar pemilik itu bilang aku tidak berlaku tidak adil. Kan dari awal sudah dibilang 1 hari kerja upahnya berapa? 1 dinar. 1 dinar. Artinya sebenarnya yang didapat oleh orang yang bekerja jam 6 pagi itu 1 dinar, betul nggak? Betul, karena memang dealnya perjanjiannya 1 dinar. Tapi persoalannya kenapa sekarang jadi dia protes dan bersungut-sungut adalah ketika, perhatikan ibu-ibu, ketika dia mulai membandingkan. Ini persoalannya. Kenapa kita sulit untuk bersyukur dan menjadi pemandangan kita, penilaian kita itu terbatas. Kenapa? Karena kita mulai ngebandingin dengan orang lain. Aduh, kenapa cuma saya sih yang dapat perlakuan seperti ini? Kenapa yang itu boleh, kenapa saya tidak? Kenapa saya dapat sekian, kenapa yang dia dapat lebih banyak? Kenapa seolah itu lebih dikasihi, saya tidak? Kenapa ini dan kenapa itu? Nah, ada perbandingan ini dan mulailah bersungut. Ayat 11 tadi katakan. Ibu-ibu tahu bersungut-sungut itu lawan dari ucapan syukur. Ini bertentangan dengan apa yang tadi kita baca dalam Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Padahal sebenarnya ada alasan untuk dia tetap bersyukur, ya nggak apa-apa. Saya kan tetap dapat 1 dinar karena memang ini perjanjiannya. Tapi kenapa dia nggak bisa lakukan itu? Kenapa menjadi begitu berat? Karena dia mulai membandingkan. Nah ibu-ibu, hati yang bersyukur adalah hati yang tidak ngelihat hanya ke atas, tetapi lihat juga yang di bawah. Ada begitu banyak orang lain justru yang mungkin tidak dapat pekerjaan hari itu. Sehingga tidak bisa mendapatkan 1 dinar. Tapi kalau kita melihat, waduh enak banget orang itu hanya kerja 1 jam dan dapat 1 dinar. Itu adalah bagian dia. Makanya pemilik kebun dikatakan, iri hatikah kamu? Kalau aku bermurah hati untuk memberikan. Kadang-kadang kita terganggu ketika melihat orang lain diberkati lebih dari kita. Tapi hari ini saya akan berkata ibu-ibu, hati yang tahan uji adalah hati yang melewati proses yang kedua ini. Kita bisa bersyukur karena kita tahu ini semua adalah di dalam kendalinya Tuhan. Kalaupun tidak sesuai dengan yang pemandangan kita yang terbatas, saya katakan tadi sebagai manusia, menurut kita agak adil lah, mestinya dikasih lebih dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ibu-ibu, ini adalah proses untuk membentuk karakter. Saya belajar dari sini dan saya tahu bahwa ada maksud Tuhan kenapa perumpamaan ini diberikan. Maksudnya bukan sekedar berkatnya, karena saya percaya kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan bisa memberikan kita lebih daripada 1 dinar. Tetapi di sini persoalannya adalah apakah kita bisa keluar sebagai satu karakter yang murni di hadapan Tuhan. Yang sangat percaya akan kebijakannya Tuhan, keadilannya Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini ibu-ibu sekalian, saya mengajak ibu-ibu menjadi pelopor. Untuk bisa memiliki karakter yang baik dibentuk oleh Tuhan lewat kejadian-kejadian ini. Kita bisa tetap bersyukur karena kita tahu, ibu-ibu tahu Tuhan tidak pernah hutang dengan kita, amin. Kalau kita tahu tentang semua rencana Tuhan, karena kita tahu bahwa ini adalah bagian yang harus kita lewati, hati kita seperti Bapak tadi. Aku memutuskan untuk bersyukur. Saya percaya ibu-ibu. Hal apapun yang terjadi, hal apapun yang harus kita alami, kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan semua itu dan mengizinkan itu untuk membentuk karakter kita sehingga kita bisa keluar sebagai emas yang murni, firman Tuhan katakan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Dan saya percaya, mari sama-sama kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ada tadi dalam ayat pokok kita katakan. Bukan sekedar kita mau tahan uji ibu-ibu, tetapi ini adalah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita, amin. Tuhan akan memberkati kita dalam keadaan yang seperti ini. Kita tetap bersyukur dan saya percaya, ibu-ibu juga percaya, tetap ada kuasa dalam ucapan syukur, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian tadi, refnya saja, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab
sebab kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hari ini kita akan berdoa di tempat kita masing-masing. Saya dari tempat ini akan berdoa. Ibu-ibu di tempat ibu-ibu juga kita akan berdoa. Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk dilalui. Tapi kalau janda miskin itu bisa sangat percaya untuk memberikan semua yang ada padanya dan dia tidak khawatir. Kenapa? Karena dia bersyukur dari hati yang sangat mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Lalu kita juga belajar dalam keadaan sulit ini. Mungkin kita berkata, Tuhan kenapa lah begini dan sebagainya. Itu bersungut ibu-ibu. Kalau ada kita akan berkata, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Lewat kejadian semua ini kita tetap akan belajar tentang keadilan Tuhan, kebijakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tetap akan mengizinkan Tuhan memproses hidup kita. Tidak ada persungutan keluar dari mulut dan hati kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan berkata kepada Tuhan, saya akan berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang bersyukur kepada kita. Sehingga kita bisa tahan uji dalam segala situasi ini. Bapa di sorga, mungkin kami terpisah oleh jarak Tuhan. Tapi hamba berdoa saat ini kepada setiap ibu-ibu wanita yang mendengarkan dan mengikuti Tuhan ibadah ini. Kami percaya bahwa tidak ada solusi lain dalam keadaan sulit kami kecuali dalam firman Tuhan. Ketika firman-Mu berkata mengucap syukur dalam segala hal, kami percaya ada kuasa dari situ Tuhan. Itu sebabnya tolong kami melalui kebenaran yang kami terima hari ini. Tuhan mengubah setiap hati kami. Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Kami menjadi memiliki hati yang bersyukur karena kami mengasihi Engkau. Dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami bisa mengizinkan Engkau membentuk karakter kami. Sehingga Tuhan, kami bisa melihat bagaimana keadilan dan kebijakan Tuhan itu terjadi. Berkat Tuhan itu tetap menjadi bagian kami. Kami tidak kehilangan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami dan sudah memberkati kami lewat ibadah ini. Kami akan bertemu kembali kepada jam-jam di mana kami dapat bertemu Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk semua kejadian dan wabah dan pandemi ini. Kiranya semua dapat cepat berlalu Tuhan. Tolong biarlah Tuhan kota kami Palembang khususnya akan segera pulih Tuhan. Dan kami bisa kembali beraktivitas, amat terlebih kami bisa kembali beribadah. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua ibu-ibu. Sampai jumpa kembali. Haleluya.